Di jalan itu ada santri tambak beras. Pengasuh atau pengurus pondok itu mengeluarkan santrinya berdiri sebelum masuk tol. Berdiri di pinggir jalan kanan kiri hanya untuk mengucapkan salam dengan Habib Umar. Waktu itu saya ditelepon salah satu intel, Habib itu ada santri di pinggir jalan, kita nggak dapat informasi. Ada santri di pinggir jalan hanya ingin melihat Habib Umar. Maka kami minta izin, mobil patwal akan kami pelankan. Waktu itu beliau tidur, udah kecapean tidur. Kita kasihan melihat orang anak santri itu ingin lihat Habib, tapi nggak mungkin kita bangunkan Habib. Tapi subhanallah Habib. Pertanyaan berikutnya, yakni dari Ridwan di Jawa Timur, Masya Allah. Ini nuansanya masih nuansa gagal move on nih Beb sama kedatangan rehla dakwah beliau nih Beb, Masya Allah. Izin bertanya Ustadz, kalau tidak salah yang menemani Habib Umar di Jawa Timur itu Habib. Jika boleh bertanya Habib, adakah momen indah Habib bersama guru mulia selama menemani rihlah beliau yang bisa Habib ceritakan kepada kami? Karena jujur kami masih rindu dengan beliau, rasanya rihlah beliau di Indonesia terasa sangat singkat Habib. Semua kejadian atau yang kita alami dengan beliau itu semuanya indah ya. Kalau kita cari momen yang gak indah itu sulit untuk kita temukan. Karena setiap saat beliau itu dalam kondisi kita lihat luar biasa. Mengikuti Nabi SAW. Dalam gerak-geraknya, cara bicaranya, memanfaatkan waktunya. Seperti yang kita ceritakan tadi itu, bagaimana semua waktunya itu di dalam mobil itu enggak lepas dari zikir, baca Quran, baca kitab, atau mendengarkan dari kita dakwah yang akan beliau datangi itu. Ketika kita datang ke Jombang, perjalanan itu zikir dan menceritakan tentang baca kitab dan Jombang, kegiatan Jombang ini apa. Jadi beliau sebelum mendatangi satu tempat itu beliau mencari wawasan apa acara yang akan beliau datangi. Dengan kebersihannya, dengan husnudzon kita bahwa beliau orang yang sangat dekat dengan Allah, tapi masih tetap bertanya. Masih bertanya. Ada hal-hal yang indah ya, yang sangat kita lihat dari akhlak beliau. Kalau ibadah udah luar biasa, tapi kita lihat bagaimana akhlak beliau. Selalu ingin menggembirakan orang. Ada satu saat ketika kita pulang dari Jombang, Tebuireng mau ke Gresik hadir acara tabligh akbar Al-Wafa bi Ahdillah yang dipelopori oleh Ketua Al-Wafa Habib Jamal. Di jalan itu ada santri tambak beras. Itu berdiri di pinggir jalan kanan kiri karena Habib Umar enggak bisa berkunjung ke sana, sehingga pengasuh atau pengurus pondok itu mengeluarkan santrinya berdiri sebelum masuk tol. Berdiri di pinggir jalan kanan kiri hanya untuk mengucapkan salam dengan Habib Umar. Waktu itu saya ditelepon salah satu intel, Habib itu ada santri di pinggir jalan, kita nggak dapat informasi. Ada santri di pinggir jalan hanya ingin melihat Habib Umar. Walaupun nggak mungkin bisa salaman, maka kami minta izin, mobil patwal akan kami pelankan. Supaya kita nggak kaget, kenapa kok pelan? Biasanya jalannya agak kenceng. Maka kami minta izin Habib, kami akan pelankan karena ada santri yang ingin melihat mobilnya Habib Umar. Kalau nggak bisa lihat Habib Umar. Waktu itu beliau tidur, udah kecapean tidur. Kita kasihan melihat orang anak santri itu ingin lihat Habib, tapi nggak mungkin kita bangunkan Habib. Tapi subhanallah Habib bangun sendiri.
ketika pas momen itu Habib bangun sendiri, beliau tanya, ini apa? Ini santri ini apa? Kok kopiah putih, pakai kerudung, yang perempuan. Ini apa ini? Kita ini di mana? Kalau Habib ini santri pondok Tambak Beras yang nggak bisa ketemu antum, maka beliau di pinggir jalan. Langsung beliau hidupkan lampu mobil, beliau tampakkan wajahnya kepada santri itu. Artinya bagaimana beliau berusaha nyenengkan orang-orang itu. Yang lucu, ketika mau keluar dari suatu tempat malam hari, banyak orang yang ingin bersalaman dengan beliau, dan beliau ada di mobil kan. Beliau ingin nyenengkan orang itu lagi dengan lampunya dihidupin lagi, yang mengarah ke beliau itu beliau hidupin sendiri, sehingga ketika orang itu lihat Habib Umar, langsung mobil Habib Umar itu diserbu. Habib Umar kaget, dimatikan lagi. Ana bilang, antum hidupin lampunya, Beb. Mereka akhirnya ngerebut. Ana nggak tahu, ana ingin nyenengkan mereka. Kata beliau ketika kita tanya, saya ingin nyenengkan mereka, nggak tahu kalau mereka mau berbuat semacam ini. Direbut itu mobilnya Habib Umar. Kan bahaya. Sehingga cepat beliau matikan lagi itu lampu. Masya Allah, akhlak yang begitu, ingin selalu menggembirakan orang, ya, ingin selalu menggembirakan orang. Kemudian ada yang membuat saya betul-betul terharu sama beliau. Ketika dari Tabai Akbar di Gresik itu, waktu mepet, saran dari putra beliau untuk di ramah tamah yang di rumah bupati itu jangan kita ramah tamah, karena waktunya akan ziarah ke Ampel, akan ziarah ke Gubah. Mestinya ziarah itu besoknya setelah makan pagi atau sebelum makan pagi hari Rabu pagi, tapi kena kabar sudah tersebar, takut ada masalah nanti di Ampel itu, maka beliau rubah ziarahnya malam. Sehingga saran dari putra beliau, makanannya kita bawa aja ke mobil. Karena kalau makan menghabiskan waktu minimal 1 jam, udah jam 12 lebih, ke Ampel bisa 1,5 jam, jam 2,5, jam 2, kemudian ke Gubah pulang bisa jam 3. Akhirnya Habib mengikuti, masuk oleh bupati dan mendoakan di sana, menggembirakan bupati dan keluarganya. Kemudian masuklah ke mobil. Karena mungkin makannya siang di Tebuireng. Setelah itu beliau nggak makan sampai jam 1 malam. Maka diberikan salad. Dimasukkan ke mobil itu salad dan buah-buahan. Makanannya disuruh kirim ke hotel. Kita semua satu mobil lapar. Semuanya lapar. Habib Attas, Habib Umar, Habib Saleh, saya, Habib Salim. Tidak makan kita. Satu mobil. Saya masih makan di Gresik itu, ada roti dikasih teman-teman. Kita lapar. Maka kita semua satu mobil makan salad sama Habib Umar. Waktu itu saya duduk di depan. Hati di tengah. Bangku tengah itu saya duduk di bawah. Makan, saya layanin. Makan salad Habib, kelihatan lapar. Setelah makan salad, ditaruh, kita makan. Saya sama Habib Saleh makan bekasnya Habib Umar. Kemudian buka lagi yang baru. Beliau makan lagi. Setelah ditaruh, saya pikir yang pakai yang pertama tuh selesai. Saya makan. Habis saya makan, saya taruh salad itu. Karena goyang mobil, saya taruh. Diambil sama Habib Umar, dimakan lagi. Jadi makan bekas saya beliau tadi itu. Ya Allah, saya pura-pura nggak lihat deh. Dia bagaimana akhlak beliau, ya, luar biasa. Dan masih banyak lagi, terutama ada momen yang sangat berkesan. Bagaimana beliau itu ingin menggembirakan orang. Ada salah satu putra dari sahabat kita, Ustadz Muntahar Ridha. Beliau dari Pontianak, berangkat ke Tarim, satu kelas dengan kita, kemudian pulang, beliau udah meninggal seperti halnya Habib Mundir dan yang lain. Anaknya ingin ketemu Habib Umar. Gak ada waktu. Akhirnya kita sarankan untuk ke Terminal 1. Ente ke Terminal 1. Nanti VIP, Habib Umar mau masuk, ente ketemu di mobil sama Habib.
Akhir Habib. Nunggu di sana ternyata dirubahlah penerbangan Habib itu ke Terminal 2. Si anak ini nunggu di Terminal 1. Kita sampai ke sama Habib Umar. Habib, ini ada anaknya Ustaz Muntaha Ridha, ingin bertemu antum. Tapi dia nunggu di Terminal 1. Salah. Gimana saya anak teleponin aja supaya video call sama antum, untuk mengobati kekecewaannya. Akhir saya telepon. Udah ente salah tempat, walafu, tapi ente ada kesempatan ngomong sama Habib. Ini video call, anak kasihkan Habib Umar. Oh ya Habib, masih kecil itu anak. Habib Umar langsung video call, lihat wajah si anak ini masih kecil. Bukan anaknya Ustaz Muntaha, bukan ulama terkenal. Tapi beliau betul-betul berusaha menggembirakan si anak ini dengan ahlan wa sahlan ya hayya, seakan-akan ini anaknya ulama besar. Marhaba bikum, kaif hal, gimana keadaan ente? Masya Allah. Itu anak dibuat senang luar biasa. Tanya, namanya siapa namanya? Anak enggak tahu namanya waktu itu. Namanya siapa, kata Habib Salim putranya. Anak enggak tahu. Ente ini majdub. Apa kata Habib Umar? Ahlan wa sahlan ya Ibn Muntaha Ridha, anaknya Ustaz Muntaha Ridha. Kefalak, namanya enggak tahu. Tapi dia berusaha untuk menghibur si anak ini. Ya Allah, saya lihat itu mau nangis saya. Begitu akhlak, siapa anak ini gitu loh. Kita walaupun ini anak teman kita, tapi seakan-akan ini anaknya aulia besar, ini anaknya tokoh besar. Sambutan Habib Umar yang begitu istimewa dengan anak ini. Ini menunjukkan bagaimana akhlak beliau ingin selalu menggembirakan siapapun. Masya Allah. Dan banyak lagi momen-momen indah yang tidak bisa kita ceritakan karena waktunya terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah bentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah sudah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, lantai masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.